Ya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait tentang poros koalisi parpol jelang Pilpres. Saya ke Pak Adi Praitno. Pak, ini apakah tidak terlalu pagi atau terlalu dini untuk kemudian membuat partai berkoalisi? Saya kira ini bagus malah, sehingga publik bisa menilai apa yang akan dilakukan oleh ketiga partai politik ini yang sejak awal sudah mendeklarasikan diri menjadi poros koalisi, mengusung kandidat capres, ingin menang pemilu gitu ya. Ini tentu adalah sebagai bentuk keberanian mereka ini akan head to head langsung dengan rakyat. Karena yang ditunggu ke depan itu apa yang bisa dilakukan oleh koalisi Indonesia Bersatu ini. Kalau hanya sekedar menunggu 2024, tidak berbuat sesuatu yang nyata bagi rakyat, tentu koalisi ini adalah koalisi yang sebenarnya cukup dini dan gak ada pentingnya, dan sama halnya dengan poros koalisi lain yang kemudian main di akhir ya. Makanya ketika deklarasi ini dilakukan jauh-jauh hari, tentu menjadi ruang terbuka sebenarnya. Bagaimana ketiga partai politik ini sudah mulai menarik simpati rakyat, terutama apa yang akan mereka lakukan ya. Tentu ini yang saya kira ke depan memang harus ditunggu. Jadi begitu Pak Idi kalau kita tunggu. Kalau cuma bicaranya tentang Pilpres lagi, ini kandidatnya kemungkinan Erlangga, kemungkinan Anies, kemungkinan Ganjar, ya Ya, orang capek sebenarnya. Ini yang sebut mungkin akan berimplikasi pada kebosanan yang cukup akut. Karena bicara tentang Pilpres, sosoknya yang itu-itu saja, untuk jangka 2 tahun atau setahun setengah, ya orang sebenarnya nggak nyaman ya. Tapi kalau bicara tentang sesuatu keberpihakan kepada rakyat, ini yang sebenarnya tentu sangat ditunggu. Ketika ada kelangkaan minyak goreng dan kasusnya misalnya belum terungkap, koalisi Indonesia Bersatu bersikap, saya kira itu luar biasa. Misalnya soal kemudian bagaimana mengurangi ya. kemiskinan dan pengangguran, bicara paling depan, bicara kepada pemerintah, wah itu saya kira luar biasa. Apalagi ketiga partai politik ini adalah partai koalisional pemerintah yang saat ini memang berada di garda terdepan untuk memperjuangkan narasi gitu ya dan visi Ya, besar Jokowi sebagai presiden yang baik. Baik. kedua kalinya gitu. Saya ke Pak Edi Musayat. Apakah sudah ada tokoh yang kemudian nanti akan dijagokan? Sudah ada di keker-keker begitu, Pak? Ya justru itulah seperti yang disampaikan oleh Mas Adri ya, kita tidak akan melulu bicara soal capres-cawapres. Justru memang sampai detik ini pun kita belum bicara siapa yang akan kita usung. Makanya kita justru ingin melaksanakan agenda-agenda soal tadi ya, Ya. tentang sebelum nanti pada akhirnya pada saat yang tepat akan menentukan itu yang memang tepat begitu. Sudah ada, Pak, agendanya apa aja dalam waktu dekat? Kita yang terdekat ini tanggal 4 Juni akan melakukan MOU ya, sebagai kemarin kan baru deklarasi secara istilahnya simbolik gitu. Ya. Nanti tanggal 4 Juni kita akan ada MOU antara partai yang tergabung di koalisi Indonesia Bersatu. Setelah kemudian nanti mulai tahapan kita akan melakukan katakanlah beberapa kali kegiatan untuk melakukan penajaman terkait tadi harapan oleh Mas Adi terkait bahwa kita jangan hanya melulu melakukan soal politik yang praktis pilpres semata begitu. Baik, saya ke Pak Adi Praitno. Untuk ke depannya, apa kemudian yang harusnya dilakukan selain yang tadi sudah disebutkan oleh partai koalisi yang sudah berkoalisi sejak dini ini, Pak? Ya saya kira koalisi ini harus bicara banyak ke depan ya, bicara kepada rakyat dan bicara kepada penguasa. Karena ketiga partai ini adalah inner circle kekuasaan politik Jokowi saat ini. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kerakyatan yang saat ini dikeluhkan oleh rakyat, ya KIB inilah kemudian menjadi palang pintunya sebagai speaker dari rakyat. Kan itu yang sebenarnya ditunggu. Begitu banyak persoalan tinggal dirangkum, tinggal dikalkulasi, bicara kepada Jokowi sebagai presiden, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ini yang dilakukan, saya kira penting posisinya KIB saat ini sebagai partai yang kemudian memulai lokomotif perubahan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentu koalisi Indonesia Bersatu ini harus berani menambal kekurangan dan kritik-kritik yang selama ini muncul ya dari kalangan masyarakat terkait dengan pemerintahan Jokowi di periode kedua. Misalnya soal bagaimana membangun harmonisasi, mengurangi friksi ya dan disintegrasi antar masyarakat yang terbelah, efek residu demokrasi kita 2019 yang lalu ya, cebong dan kadro dan seterusnya.
Ini adalah hal-hal yang sifatnya konkret terkait dengan apa yang mereka harus lakukan, Mbak ya. Makanya kalau mereka terjun sebagai speakernya rakyat, bicara paling depan kepada presiden, melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada rakyat, saya kira visi ini sangat luar biasa dan akan disambut dengan baik. Karena yang tampak adalah bukan soal wajah capresnya, tapi apa yang sudah mereka lakukan dan keberpihakannya kepada rakyat. Baik, ini kita tunggu aja nih ya Pak Idi Musayat dan juga Pak Adi Praitno ke depannya. Semoga Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa menjadi jembatan bagi rakyat dan juga pemimpin ke depannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, dan pemirsa, Presiden tugaskan Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani persoalan harga minyak goreng. Informasinya usai jeda berikut ini.